belajar atau tidak ya? Pakaian, kebersihan, alhamdulillah pas ya, sudah bersih. Pakaian juga alhamdulillah lebih rapi ya. Terima kasih. Siap belajar hari ini? Siap. Sebelum belajar, Ibu ingin berdoa absensi terlebih dahulu ya yang hadir. Ai Sulasri, hadir. Ratna, Sri Widi, Adia, ada yang belum absensi atau yang tidak hadir? Semua hadir ya? Hadir. Alhamdulillah ya, lengkap semuanya. Oke, siap ya, kita pembelajaran. Sebelum belajar dimulai, silakan mungkin ya untuk membacakan doa terlebih dahulu. Silakan. Duduk siap, Kak. Sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai, ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang agribisnis tanaman sayuran, tentang pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT tanaman sayuran. Mungkin nanti bisa dilihat ya, sudah disediakan di sini ininya. Baik. Ya. Agenda hari ini yaitu capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, speaking, menguji hasil, evaluasi pengalaman belajar, untuk refleksi. Jadi hari ini kita susunan acara untuk belajar hari ini seperti itu ya. Kita lanjutkan di sini capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di sini pada fase peserta didik mampu melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman OPT meliputi gulma, hama, dan atau penyebab penyakit tanaman dengan berbagai metode secara konvensional atau dengan alat modern. Sedangkan sini tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu mengumpulkan informasi atau sumber belajar lainnya dari buku, jurnal, atau internet tentang pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT tanaman sayuran melalui diskusi kelompok di kelas dengan baik dan tepat. Ini profil pelajar Pancasilanya mandiri, gotong royong, ya, kreatif, bernalar, kritis. Materi ajar, alhamdulillah ya, Ibu sudah diberikan ya filenya kepada kalian. Sudah membaca? Sudah. Alhamdulillah ya, berarti sudah dipelajari sebelum kalian dijelaskan sampai kali ini. Pemahaman berkata di sini melalui penggunaan metode efektif, petani dapat meningkatkan hasil panen dan menjaga keberlanjutan pertanian. Oke, baik. Pada pertanyaan berdasar di sini, bagaimana pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT dapat membantu meningkatkan hasil panen pada tanaman sayuran? Ada yang tahu? Silakan. Adapun pengendalian organisme pengganggu tanaman pada tanaman sayuran yang dapat membantu meningkatkan hasil panen diantaranya ada pengendalian secara fisik, pengendalian secara mekanis, pengendalian secara fitoteknis, pengendalian secara kimiawi ataupun hayati. Terima kasih Aini. Jawaban yang sangat baik sekali. Berarti sudah membaca ya dari materi apa yang bisa disampaikan melalui filenya, sudah dibaca. Baik, ayo lanjutkan lagi ya. Di sini ada video pembelajaran. Kita akan menonton dulu video pembelajaran biar kalian ada sedikit ya terbuka ya, bisa kalian mengetahui bagaimana kondisi di lapangan ya untuk pengendalian hal ini. Baik, kita lihat dulu.
Selamat siang dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, pada kesempatan siang hari yang kedua ini kita akan sama-sama belajar suatu topik yang penting menurut saya. Kita akan belajar dan mengenali jenis-jenis hama yang menyerang tanaman, terutama tanaman buah, tanaman bunga, dan tanaman sayuran. Nah sahabat, kita bukan hanya akan belajar mengenal jenis hama yang ingin saya perkenalkan. Yang pertama adalah ulat kekek, sahabat. Ulat kekek ini merupakan bentuk larva atau ulat dari kupu-kupu gajah, sahabat. Nah bentuknya besar sekali, hampir sebesar telapak tangan seperti ini. Dan kalau kita biarkan, ulat ini bisa menghabisi seluruh daun-daun tanaman, tanaman buah, sayuran, tanaman bunga, dan yang lain-lain. Nah sahabat, cara menanggulanginya ini ada 3 cara menurut saya, maka dapat menyebabkan tanaman yang rusak bahkan sampai mati, sahabat. Nah cara penanggulangannya sebenarnya kita bisa menggunakan pestisida organik maupun pestisida kimia yang akan kita bahas belakangan. Oke ya. Mungkin itu ya video yang pembelajaran biar kalian paham sedikit-sedikit untuk jenis hama ya, jenis hama-hama yang menyerang pada tanaman sayuran, pada tanaman buah ya, itu semua jadi apa? Semua tanaman. Itu yang untuk ini. Kita lanjut. Seperti biasa ya. Biar ada pres ingin tahu sejauh mana kalian mengetahui untuk pembelajaran hari ini tentang pengendalian organisme pengganggu tanaman, dites terlebih dahulu ya. Silakan. Ada yang sudah? Baik ya, alhamdulillah semuanya sudah tuntas mengerjakan. Lumayan juga nilai-nilainya, berarti kalian bisa sudah mempelajari dari video yang tadi sudah ditayangkan dengan materi yang sudah diberikan berbentuk file ke kalian. Alhamdulillah kalian sudah sedikit paham ya. Nah di sini sebelum ke diskusi kelompok, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu dalam pengendalian hama penyakit tanaman atau POPT di sini, alat dan bahan yang digunakan, ya, serta hamanya juga. Ini alhamdulillah di sini sudah ada contoh-contohnya, ya, hama-hama yang menyerang atau penyakit menyerang pada tanaman. Boleh kalian nanti dilihat, ya, bagaimana ciri-cirinya, bentuknya. Ini contoh, ada ulat, ada di sini belalang. Terus ulatnya seperti ini juga ya, tadi kan ada ya di video juga ya seperti itu. Contoh-contoh pada hama yang menyerang pada tanaman. Nah sedangkan di sini ada pengendaliannya juga bahan-bahannya, ya, bahan dan alat untuk digunakan tentang pengendaliannya. Di sini ada herbisida, fungisida, insektisida, semua di sini ada. Contoh-contoh ini seperti ini ya. Nah, sedangkan untuk bahan yang alami, ya, dari alami, ini menggunakan kelas kecil bisa menggunakan ini, kalau skala besar bisa menggunakan skala yang besar. Kenapa ini digunakan? Ini buat mengaduk terlebih dahulu, pestisida yang untuk obat di sini, baru dimasukkan ke tanknya. Itu salah satu alat bahan yang digunakan serta hama-hama yang menyerang pada tanaman, ya. Boleh nanti dilihat. Ya, lanjut di sini. Kalau kalian bikin kelompok menjadi 3 kelompok ya. Di sini pertama kelompok 1 topik tentang pengendalian organisme pengganggu tanaman atau POPT tanaman sayuran secara kimia. Ini yang berkaitan dengan blue tip. Jadi seperti itu ada berarti pestisida apa itu namanya? Pengendalian apa? Pengendalian apa? Secara alami. Ya, silakan bentuk kelompok. Ya, silakan bentuk kelompok. Ibu akan bagikan di sini. Ya, data PDI-nya. Silakan bentuk kelompok. Bentuk kelompok terlebih dahulu. Bentuk kelompok terlebih dahulu. Silakan. Ini kelompok 2. Ya, ini ada
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa dan nama kata saya, maka izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Laila sebagai moderator, dan ini rekan saya Ibis Joski dan juga di sebelahnya ada Irfan Maulana, Faisal dan juga Safin Hasanah. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengendalian organisme pengganggu tanaman secara kimia penggunaan pestisida. Merupakan pendekatan pengelolaan hama yang melibatkan pemanfaatan musuh alami atau pengendalian biologis untuk mengendalikan populasi organisme pengganggu tanaman ataupun OPT. Tujuan dari pengendalian biologis adalah menciptakan keseimbangan alami di lingkungan pertanian dengan mengurangi dampak penggunaan pestisida kimia dan mendukung keberlanjutan ekosistem pertanian. Ada beberapa elemen kunci yang terlibat dalam pengendalian biologis. Di antaranya yang pertama ada musuh alami. Pengendalian biologis melibatkan musuh alami OPT yang dapat secara alami membatasi populasi hama. Musuh alami ini dapat berupa predator seperti kepi, laba-laba, atau serangga pemangsa lainnya seperti parasitoid, seperti was parasitoid yang menggelur telur OPT. Kemudian yang kedua adalah pengenalan musuh alami. Proses pengendalian biologis dimulai dengan mengidentifikasi dan memahami musuh alami yang efektif dalam mengendalikan OPT tertentu. Seperti itu, lanjut kepada moderator. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum menutup? Baik, jelaskan satu hama lagi. Selain yang dijelaskan tadi, berapa urusan tanaman? Baik, izin menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya jelaskan satu hama lagi selain yang dijelaskan tadi mungkin oleh saudara Irfan. Di sini saya akan menjelaskan hama kupu-kupu tawon ataupun hornworm moths. Informasi sumbernya itu dari Tomato Hornworm Management in Vegetable Crops dari University of Missouri Extension memberikan panduan tentang cara mengendalikan kupu-kupu tawon pada tanaman sayuran. Ya, terima kasih. Kami pamit undur diri karena kalau maju saya nyadar teman sendiri. Sekian terima kasih untuk sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, kelompok kalian ya. Mungkin di sini ada sedikit tambahan sekaligus ya. Pada kelompok masing-masing sudah bagus ya dalam menjelaskan apa yang ada di dalam ini. Tetapi alangkah baiknya yang ada di depan ini kalian manfaatkan. Jadi jangan hanya teori saja. Jadi hanya satu kelompok yang tadi yang ini ya, yang melihat gitu kan, manfaatkan sebaik mungkin alat-alat yang digunakan pada pembelajaran ini. Selain dari internet, selain tadi buku juga pembelajaran, tetapi ini juga alat dan bahan yang digunakan untuk pestisida OPP di sini, ya, mengenai padu di sini, ini sudah hampir semuanya. Dari hamanya yang menyerang, obat-obatan juga, alat ini semuanya. Tadi kembali lagi di sini, skala kecil menggunakan skala kecil ya, ini ya, yang dikatakan volumenya hanya berapa liter ini? 2 liter. Sedangkan yang ini maaf. Ya ini 14 liter ini skala besar dikatakan lahannya yang dikatakan yang sangat luas. Kalau kalian kan di rumah kadang-kadang suka menanam di depan halaman rumah. Nah itu kan bisa menggunakan skala seperti itu. Itu satu ya. Jadi untuk kedepannya lagi apabila ada di depan di sini ada alat dan bahan yang digunakan untuk
hasil diskusi gunakan dengan sebaik-baiknya ya. Itu satu. Terus yang kedua, ada sedikit tambahan juga. Tadi pertanyaan hanya satu dua ya. Kalau bisa tanyakan lebih ini lagi biar kalian itu lebih memahami lagi tentang pengendalian hak ya. Tanyakan jangan ragu, tanyakan ya. Kenapa? Karena aku materi-materi di situ ada gitu. Dan kita juga sudah dipraktikkan apapun begitu kemarin. Itu salah satunya. Terus di sini juga tentang tulisan, biasakan ya. Cara menulis di dalam daftar pendek di sini ya, biar biasa terbaca. Jangan sampai ya kadang-kadang kan ibu juga membacanya itu atau menulisannya itu kadang-kadang sore hari atau bagaimana ya itu nggak membaca. Jadi tulisannya diusahakan harus baik lah. Ya. Jangan surat gimana gitu kayak ayam lah kita seperti itu ya. Diusahakan seperti itu. Terus untuk kelompoknya juga ibu lihat tadi ada yang ngobrol sendiri gitu kan. Ada jadi tolong sama-sama diskusi dengan sebaik mungkin biar kalian belajar lebih baik lagi. Di sini kan tadi sudah ada kekompakan. Di sini sudah ada kekompakan kelompok masing-masing kelompok. Ya, biar apa bisa bekerja sama. Itu salah satunya. Jadi pembiasaan nanti di kemudian hari kalian kalau ada kerja kelompok atau apa-apa sudah terbiasa sama-sama bareng-bareng menyelesaikan masalah itu salah satunya. Itu yang perlu diketahui oleh kalian. Terus mempresentasikan sudah kembali alhamdulillah ya, sudah baik, jangan lancar, tingkatkan kembali ya, dengan sebaik mungkin agar nanti yang belum bisa belajar untuk bicara yang mantap belajar dalam apalagi nanti sebentar lagi kalian kelas 12 menghadapi MPL juga ya di lapangan harus berani ya, berani berbicara di depan orang gitu kan, berani mengungkapkan apapun permasalahannya, itu yang perlu kalian ketahui ya. Jadi tetap semangat untuk belajarnya dan tetap semangat untuk menggali ilmu yang dikatakan kalian dapatkan nanti di lapangan maupun di sekolah ya. Jadi itu aja nih untuk evaluasi dalam belajar kalian diskusi yang tadi kalian utarakan di depan. Oke, ada pertanyaan? Mana silakan. Ada yang bertanya? Ayo silakan. Ibu ingin bertanya, apa sih dampaknya jika kita menggunakan pestisida secara berlebihan? Dampak pestisida berlebihan ini banyak sekali ya. Salah satunya bisa pada tanah utamanya, ya tanah itu menjadi lama kelamaan bukannya subur tapi tandus. Itu salah satunya. Jadi tanaman tanam kembali itu akan bukan meningkat tapi lebih menurun gitu, penghasilan itu satu. Terus yang kedua, kalau seandainya disemprotkan sama buah contohnya, tanaman buah, tanaman sayuran dikonsumsi oleh manusia, kalau berlebihan menggunakan pestisida akan mengakibatkan keracunan perlahan-lahan. Tapi bukan sekaligus karena kan tanaman tersebut dicuci dulu mau buah-buahan, mau sayuran juga bahan kimia. Ya, lama kelamaan mengakibatkan menjadikan penyakit pada tubuh. Makanya di sini disarankan ya petani untuk yang sekarang ini harus petani organik. Ya, jadi kita harus mengkonsumsi sayuran organik, buah organik supaya apa? Supaya sehat. Ya, dan tadi kan kembali lagi berlebihan itu kita yang bisa mengakibatkan bukan langsung sekaligus ya, tapi perlahan-lahan. Ya, perlahan-lahan. Ketanam pun juga akan berpengaruh, mengurangi kesuburan tanah, sedangkan pada hasilnya juga tanaman dimakan atau dikonsumsi oleh manusia mengakibatkan penyakit.
yang biologis, pestisida yang bijaksana, praktek pertanian terpadu sistem petani dapat melindungi tanaman sayuran dari serangan hama, penyakit dan bunga. Dengan demikian hal ini tidak hanya meningkatkan hasil panen dan kualitas tanaman, tetapi juga mendukung keberlanjutan pertanian secara keseluruhan, kesadaran akan pentingnya pengendalian OPT, juga membantu menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan berdaya tahan terhadap perubahan lingkungan. Nah, sekali lagi Ibu ingin karena sudah diakhiri lanjutkan tes sekarang proses ya, gimana, apakah ada peningkatan? Sudah kalian ini kan hasil dari diskusi dan lain-lainnya, maka silakan isi kembali, dikasih waktu 5 menit. Baik, sudah ya. Terima kasih kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita sama prosesnya. Mudah-mudahan di sini alhamdulillah sudah ada peningkatan ya. Dari awal kalian belum tahu bagaimana materi pembelajaran, sekarang sudah diberikan materi pembelajaran, ternyata jawabannya sangat meningkat ya. Jadi sangat meningkat berarti kalian memahami dari